Dewan juri yang terhormat, dengan ini kami menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Dewan juri yang terhormat, pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan goals perdebatan kita pada hari ini. Untuk kedua tim, pada kedua pihak, goals perdebatan kita pada hari ini adalah bagaimana seorang anak itu dapat memiliki kehidupan tanpa rasa trauma, yaitu dengan parenting yang bagus. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumen saya, izinkan saya untuk menyampaikan sanggahan-sanggahan terlebih dahulu, yaitu Dewan juri yang terhormat, tim pro mengatakan bahwasanya banyak orang tua di luar sana yang belum siap untuk memiliki anak, namun malah memiliki anak dikarenakan untuk mendapatkan kebahagiaannya. Sepertinya tim pro sedang berusaha untuk membantu posisi kami, Dewan juri yang terhormat. Bukankah jika orang tua berusaha untuk mendapatkan kebahagiaannya dan kemudian mereka berhasil mendapatkannya, akan dijaga dengan baik, Dewan juri yang terhormat? Coba kita pikirkan lebih lanjut lagi, Dewan juri yang terhormat. Kemudian memasuki latar belakang masih perdebatan kita pada hari ini, tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak, dikarenakan masih banyak orang tua yang memiliki parenting yang kurang baik dan salah kepada anaknya. Mereka yang masih salah dalam mendidik anak mereka, adanya kekerasan ataupun terlalu disiplin. Namun sadarilah Dewan juri terhormat, tes kelayakan ini hanya dilakukan di awal saja, hanya satu kali, dan ini sangat tidak relevan dengan bagaimana seorang anak itu terus tumbuh dan juga anak itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dari sini juga teori dan praktek di lapangan belum tentu akan sejalan, Dewan juri yang terhormat. Lihatlah status quo yang berjalan di negara kita ini, Dewan juri yang terhormat. Orang tua di Indonesia pada dasarnya memiliki aset parenting yang terkenal dengan cukup keras dan disiplin. Namun dengan ini, seiring dengan berjalannya waktu, orang tua yang berada di Indonesia akan melakukan perubahan dari parenting yang dia dapatkan di masa kecilnya dulu. Mereka akan cenderung untuk memperlakukan anak mereka dengan baik dan berusaha untuk memberikan mereka perasaan yang aman dan nyaman dibandingkan dengan mereka di masa lalu. Sebagaimana banyaknya campaign yang tersebar di masa kini, di mana slogan-slogan seperti stop parenting yang keras pada dirimu sendiri dan jangan turunkan pada anakmu. Hal-hal seperti ini sudah sangat mencerminkan bagaimana orang tua saat ini sangat mementingkan perasaan dan keamanan anak mereka, sangat berusaha untuk memberikan anak mereka didikan dan parenting yang lebih baik daripada yang mereka dapatkan di masa kecilnya. Karakterisasi dari aktor kita yang Dewan juri yang terhormat, aktor di sini adalah orang tua, Dewan juri yang terhormat. Orang tua yang berkeinginan untuk memiliki anak, orang tua yang sedang mengharapkan untuk memiliki buah hati, dan orang tua yang telah menyiapkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk menjaga dan mendidik sang anak. Urgensi pada musim perdebatan kita pada hari ini, Dewan juri yang terhormat, orang tua bisa mendapatkan pelatihan untuk melakukan parenting. Yang kita inginkan di sini adalah bagaimana anak bisa mendapatkan kehidupan yang tenang dan aman, seperti goals kami, tanpa adanya trauma. Tanpa melakukan tes kelayakan, aktor dapat menjaga kestabilan ekonomi keluarga mereka. Aktor tidak perlu mengeluarkan uang untuk membaca buku-buku referensi untuk mengikuti tes, dan tes ini pun hanya dilakukan satu kali seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah. Tim pemerintah mengatakan bahwa orang tua dapat membaca buku-buku terlebih dahulu sebelum mengikuti tes. Bukankah ini berarti akan membuat sang aktor mengeluarkan biaya terlebih dahulu, Dewan juri yang terhormat? Adanya pemerintah, psikolog, dan tim ahli yang terlibat dalam melakukan tes itu sudah dapat mencerminkan bahwa aktor akan mengeluarkan lebih banyak biaya pada keadaan ekonomi sang aktor, Dewan juri yang terhormat. Memasuki mekanisme kami, Dewan juri yang terhormat, mekanisme yang kami tawarkan adalah dibandingkan dengan melakukan tes kelayakan untuk memiliki anak bisa digantikan dan sama saja dengan pelatihan parenting yang dilakukan di luar sana, mulai dari webinar, seminar, workshop, dan sebagainya, yang bahkan sesinya dapat lebih intens dibandingkan sebuah tes. Seminar dan workshop seperti ini akan jauh lebih efisien karena lebih seperti terkonsultasi. Orang tua dan orang-orang berpengalaman seperti psikolog, pemerintah, dan sebagainya juga dapat memberikan kritik dan sarannya secara langsung dengan orang tua yang bersangkutan. Hasilnya dapat lebih terlihat jelas dibandingkan dengan sebuah tes yang masih perlu diperiksa kembali satu persatu. Beban pembuktian kami, Dewan juri yang terhormat, yang pertama adalah argumen prinsip. Mengapa secara prinsip ini patut dijustifikasi? Sekali lagi, Dewan juri yang terhormat, tes kelayakan ini hanya akan dilakukan satu kali dan berada di awal bahkan sebelum kehamilan terjadi. Tes kelayakan ini hanya akan menjadi hal-hal yang terlewat saja jika saja dilaksanakan seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah, yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengasuh anak. Kembali kami ingatkan, Dewan juri yang terhormat, sadari bahwa ini hanya akan memberatkan aktor. Tes ini hanya dilakukan satu kali, sedangkan anak tumbuh terus-menerus. Apakah orang tua harus menyelesaikan semua
cara tata asuh anak untuk mengikuti tes kelayakan ini bahkan di saat mereka belum memiliki anak sekalipun. Dewan Juri yang terhormat, ilmu itu fleksibel dan berubah-ubah dan perlu penyesuaian dari setiap individunya. Maka tes kelayakan ini sekali lagi sangat tidak relevan untuk dilakukan. Bagaimana jika kita tidak mendukung Mosi akan dapat mendapatkan impact yang lebih baik. Orang tua saat ini sudah tersadar dengan kerasnya parenting yang mereka dapatkan di masa lalu. Bukankah bentuk parenting yang pantas untuk diberikan ke anak-anaknya? Bukanlah bentuk parenting yang pantas mereka turunkan kepada anak-anaknya. Pada dasarnya sudah ada kesadaran diri tersendiri bagi orang tua di masa kini untuk mengasuh anaknya nanti. Tidak sampai di situ, tetapi ini juga dapat menjaga kestabilan ekonomi sang aktor. Skenario terbaik terlewat tapi tidak eksklusif Dewan Juri yang terhormat. Coba kita bayangkan Dewan Juri terhormat, bagaimana jika mereka orang tua yang sangat ingin memiliki anak namun ketika mengikut tes mereka gagal. Apa yang terjadi? Apakah ini berarti mereka harus kembali mempelajari segala teori yang ada terlebih dahulu untuk bisa kembali mengikuti tes? Lalu bagaimana jika mereka terus gagal? Apakah artinya mereka harus terus-menerus menunda untuk mendapatkan keturunan? Tentu ini bukanlah hal yang baik Dewan Juri yang terhormat. Ini akan sangat kejam jika tes kelayakan tetap dilaksanakan pada akhirnya. Layer argumen kami yang kedua yaitu argumen praktikal. Bagaimana cara untuk mencapai tujuan? Kami percaya bahwa melalui mekanisme yang kami tawarkan akan jauh lebih mencapai goals kita di sini. Di mana sekali lagi yang kita inginkan adalah bagaimana anak bisa mendapatkan parenting yang baik dan hidup tanpa rasa trauma. Dengan mengikuti seminar ataupun workshop, orang tua dan konsultan dapat saling bertukar pendapat dengan jauh lebih intens, mendapatkan feedback secara langsung dan nyata, dan bahkan dapat dilakukan hingga pertumbuhan anak yang semakin dewasa. Orang tua juga tetap bisa melakukan konsultasi dengan orang-orang yang tepat dan berpengalaman di bidangnya untuk membantunya dalam parenting yang ia terapkan. Walaupun akan terbilang berangsur-angsur, namun akan jauh lebih efektif karena dilakukan secara berulang sesuai dengan kebutuhan anak di usianya. Maka dari itu, melihat dari bagaimana tes kelayakan ini akan tetap dilaksanakan, sedangkan status quo kita orang tua masa kini sudah mulai tersadar bagaimana tanpa melakukan tes akan lebih mengurangi pengeluaran aktor untuk mengikuti tes dikarenakan perlunya mempelajari buku-buku referensi untuk mengikuti tes, dan tanpa tes kelayakan pun kita dapat mencapai goals yang kita ingin capai dengan mengganti tes kelayakan dengan adanya seminar dan workshop yang lebih relatif murah dan mudah diakses akan jauh lebih berefek baik jika berada di pihak kami. Maka dari ini kami bangga menjadi tim kontra.